oleh keduanya. Kembali lagi untuk memberikan titik tumpu damage-nya di Albert berarti. Sementara dari Bigetron, mereka membawakan Iritel, debut pick di season ini. Ya, dua-duanya lagi lapar kemenangan sih setelah kekalahan berturut-turut yang mereka dapatkan. Jadi langsung saja kita akan segera melihat game pertama antara Bigetron versus EVOS MPL. Mana arena, mana suaranya? Dan ini dia Land of Down. Let's go, kalau kata Iritel gitu. Oh iya, sesuai ya. Sesuai. Iritel. Iya. Saya paling suka soalnya dengan voice line hero. Iya. Iritel ini seru sih sebenarnya. Seru-seru. Tapi sprint. Sprint. Pakainya ya, lebih cepat, lebih ngacir juga, gak bisa di slow waktu di dalam real world manipulation. Dan lebih cepat untuk bisa mengumpulkan stack nanti ketika heavy crossbow dipergunakan. Yap, oke. Tapi ya ini dia tabrakan, wop, sabar. Tenang. Oke. Sabar. Ih. Bisa langsung dipegang oleh Bigetron by Fatality, tapi trade-nya ke arah seorang Shogun dan Vin hanya akan mengusir lagi. Oke. Tapi sebenarnya masih ada keuntungan yang bisa dipegang sama Bigetron by Fatality ya. Mereka secure ke arah netral objektifnya. Pertukaran memang 1 untuk 1, tapi talent prediction. Imbang nih tumben. 3 sama ya. 3 sama loh. Ya, boleh lah ya. Masih adil juga ya untuk Adil. Indonesian dan English talent kita. Tapi cukup banyak 2-1 kalau Indonesia talent. Kita suka. Kita sepakat. Lah Last iya. match 2-1 ya Om. Iya, kami suka ya. Kami tidak akan mengecewakan nih. Dengan 3 game. Semoga kesampaian. Worth it tiketnya. Nah ini rotasi ke area atas dari Vin. Yang buat menunjukkan sih pressure dari Bigetron by Fatality balik lagi penggunaan Khalid yang harus bisa maksimal loh. Oke. Tapi ya belum kelihatan bagaimana agresivitas tersebut terjadi ya. Cuman kecuali Erlan yang nabrak nih. Wah, Ki udah langsung siap-siap juga. Tapi belum. Sabar. Wah ini hero-hero sundul banyak banget Om. Ditahan ya, bener. Ini semuanya bisa langsung menabrak juga dari EVOS dan shortcut ini yang jelas menjadi mara bahaya ya bagi Bigetron by Fatality. Kalau tiba-tiba dibuka sebenarnya. Tapi kalau Vin yang nggak kena immobilize ya, dia sangat-sangat bisa menjawab nantinya shortcut siapapun yang keluar loh. Iya, langsung di ini ya, tabrak aja ya. Kayak dulu react chip pakai Gatot gak sih Om? Sama Iya kan? konsepnya. Yang penting kelihatan nih pintu portalnya di mana, tabrak aja langsung. Oke. Tapi ini Ki dan juga Vin sebagai romer kayak emang agak sedikit deg-degan ya. Tugasnya besar. Erlan menang, merah. Dan ini kan dangerous grass juga ya. Ya. Jadi sebenarnya enak banget buat Ki punya banyak tempat persembunyian. Dan untuk hero yang bisa nge-open map juga adanya di EVOS. Oke. Tapi bentar lagi netral objektif kedua akan segera muncul ya di area dari Turtle yang coba untuk kembali dikuasai oleh Bigetron by Vitality terlebih dahulu. Oke, inisiasi dari Vin udah mulai terlihat juga. Hanya untuk mengusir sih sebenarnya. Supaya ada space yang tercipta di sekitar area Turtle. Tapi tidak akan tinggal diam. Ki ngebuka satu buah shortcut dan Niall masih bisa ngedapetin ke arah Turtle. Dan Ki, satu hit terakhir dari Eman yang harusnya bisa menjadi eksekutor terakhir. Fel sedikit terjebak juga. Membuat Vin dan Shogun punya kesempatan yang sama untuk memberikan damage terakhir. Double kill dari Eman dan real world manipulation yang belum bisa berimpact besar. Oke, real manipulationnya dibuka tapi ternyata tidak terlalu menjangkau ya pemain-pemain dari Bigetron. Dan akhirnya EVOS mengalami kerugian yang sangat banyak. Mereka kehilangan player, mereka juga kehilangan netral objektifnya. Dan impact untuk bagaimana shortcut dibuka ini masih belum terlihat Om. Dan juga tadi ada flicker yang dipakai Vel ya, yang memang masih meleset juga tapi Erlan. Wah, bakal coba diusir. Shogun udah mulai memberikan backupan juga. Dan Eman harus benar-benar segera melarikan diri. Gak ada sprint juga. Tapi backupan dari Shogun sih ini yang punya impact besar dan buat Ki mikir-mikir lagi. Iya dan juga Eman ini tipikal Iritel hero lincah ya. Jadi kayak kalau dikejar-kejar gitu dia bisa kabur sambil nge-hit Om. Itu dia. Sambil jalan ya. Jadi kalau lawan memang tidak bisa deliver damage, ya mereka gak bakal bisa dapetin lifesteal dan bahkan darah dari mereka sendiri akan terkuras. Thunderbelt first item. Ini untuk Vin, tadi juga kita sempat melihat ada glowing one yang sudah di-build oleh Moreno. Sama-sama punya glowing untuk mid lane. EVOS juga sama. Iya, dan ini konsentrasinya benar-benar di area gold lane. Ya, biasanya kita sekarang lihat lebih banyak di XP, tapi ini sedikit berbeda. Ya lebih tabrak-tabrak di gold lane-nya ya. Tapi memang itu juga yang coba untuk dimainkan sama EVOS ya. Mereka cari keramaian dan membiarkan Albertnya bisa mendapatkan farmingan secara lebih nyaman Om. Yap, kelihatan banget tadi di bagian bawah Albert juga sempat untuk dapetin satu wave. Dan bahkan ditemani dengan Ki kan, jadi selalu ada informasi juga ketika kelihatan di sana tadi Shogun lagi lewat, ya udah bawahnya sudah aman dan kembali recall. Oke, masih terlihat ya Erlan
harus dipaksa mundur dulu. Wih, galak ya, Eman galak ya. Iya, pressure-nya kerasa sih. Tapi dari EVOS juga demikian sama. Apalagi ada Ki yang udah langsung menabrak juga shortcut. Udah langsung dikeluarkan. Tapi masih ada Moreno yang bisa menjadi makanan utama dari EVOS. Bahkan sekali tabrak lagi real manipulation dari seorang View. Masih bisa dihindarkan kah? Tapi ternyata terjebak. Eman yang udah mulai masuk. Dan sekarang tidak ada damage lagi Eman. Erlan harus hilang double kill di tangan Erlan. Menuju ke arah Warpath. Tapi Shogun still survive. Oke, 4 pemain dari Bigetron hilang, sebuah komit yang dilakukan oleh EVOS. Wow. Ya. Albert yang gak tumbang tadi dan Erlan berani banget Om. Lihat bagaimana Albert secara positioning dia di target. Tapi ternyata sanggup untuk keluar dari segala kekeosan tersebut. Dan rekan-rekan EVOS dari yang lain menyelesaikan dan Albert dapetin turtle. Wah, dan ini mapnya terang banget jujur untuk EVOS. Yep. Bahkan tadi Ki juga gak kedeteksi. Win tidak bisa bergerak dan itu yang emang udah dinantikan oleh EVOS sedari tadi. Rumputnya dijaga. Itu dan Vinnya kan gak lewat rumput Gak ya. dicek. Yap. Gak dicek, jadi kayak oke. Aku lewat. Dan play alone Albert sekarang. Iya. Jadi striker ya untuk EVOS juga belum ada point dead bagi Albert. Monton Shocker akan sangat-sangat membantu sekali untuk EVOS bisa melihat posisi dari pemain-pemain Bigetron by Fatality. Ya ini terang banget sih Ki-nya buka-buka vision pakai tunnel yang dia punya. Itu tadi juga Monten Shocker. Dan kali ini keuntungan bergulir untuk EVOS. Mereka menggagalkan perfect turtle-nya Bigetron. Mereka juga sekarang meraih lagi dari segi gold-nya. Again, Albert akan kembali diberikan space untuk farming sebaik-baik dan sebanyak-banyaknya. Mahal sih 3 outer turret soalnya langsung hilang. Iya. Dan goldnya juga langsung geser ke arah EVOS. Ini ya. Dibuka lagi ini visionnya ya. Yap, ada Monton Shocker kan. Lumayan repot nih sekarang untuk Bigetron by Fatality. Mereka akan mengalami kesulitan untuk bisa mengkontes juga karena ada chip. Chipnya sebenarnya bisa manjangin untuk lane yang berbeda. Iya, buka vision dan fitnya berat sih. Kalau nahan damage kayak gitu juga dipoke terus-terusan sama View. Itu udah lumayan banget pastinya. Karena kalau ngelihat dari EVOS, mereka juga lagi memaintain temponya untuk jauh lebih sabar. Mereka cari lagi momentumnya Om. Yap. Sabar banget ya. Cuman ya untuk semua gerakan yang dilakukan oleh Bigetron by Fatality ini mereka kalau sampai kumpul 5 juga dan kebaca dengan Albert. Kan dapat dari Albert ini bisa dibilang kalau single target akan sangat menyakitkan sekali. Dan ya Morena punya Sky Pierce jelas, Nile punya Brute Force juga. Tapi Nile secara level masih sanggup sebenarnya tadi untuk bisa mengejar ya. Tapi Albert sudah mulai masuk ke level 14. Yep. Mau adu retrika sekarang di Lord? Atau mau coba untuk pancing fight saja yang bisa dibuka oleh Ki? Oke. Sebenarnya secara itemization juga Albert ternyata tidak ke arah Sky Pierce ya. Lebih maksimalin ke Hunter Strike, Endless Battle dan juga Malefic Roar-nya. Levelnya unggul, di mana Vision juga sekarang masih dipegang sama EVOS. Mereka bisa pancing nih, keramaian di area Lord. Karena udah mulai ditarik Ulu dan Shogun mencari informasi. Topnya juga enak kan karena ada chip ya. Ya, wah didorong lagi. Dapat lagi inner turretnya. Lord juga ini udah mulai setengah darah menghilang. Jadi Bigetron sepertinya harus mulai memilih salah satu. Apa yang akan menjadi objektif utama mereka, Holy Defense atau langsung menuju ke area Lord. Dengan pertukaran damage yang udah mulai terjadi juga, Moreno di bagian belakang diganggu oleh seorang Erlan juga. Mau nggak mau Crimson Beacon akan segera dimainkan. Tapi Erlan sedikit terjebak. Ditukarkan dengan seorang Shogun, double kill di tangan Moreno. Sudah mulai ngebuat Sky Pierce mungkin menyala, tapi Lordnya objektifnya double kill. Menuju ke arah triple kill kalau misalnya bisa menjangkau ke arah win. Wah, Albert gak pulang. Albertnya nunggu di bush kecil. Iya. Dia balik lagi, dia tahu kalkulasi dan Nile lah yang dia santap. Yap, ditargetkan tadi Nile yang berada di barisan tengah ya. Ya. Langsung tumbang juga karena dari sisi item, Albert akan menuju ke BOD untuk next item dia. Siapa sangka dia balik lagi Om. Oh iya, dia nunggu di sana. Iya. Bener-bener nge-hold, nge-temp. Ya. Main lama juga dan Lordnya. Jangan lupa untuk Holy Defense sudah tertrigger sebenarnya. Langsung kebuka shortcut lagi. Dan ini bakal jadi bahaya bagi seorang Shogun. Mau nggak mau harus mundur dan Eman pun nggak boleh terlalu dekat ke jangkauan. Para pemain dari EVOS. Tapi Nile juga nggak bisa berbuat banyak. Sekarang 2 Holy Defense sudah pecah. Bahkan 3. 3 Holy Defense. Bottom lane-nya juga sudah tertrigger ya. Walaupun sebenarnya bentar lagi juga bakal menginjak menit 12. Cuma sekarang pressure yang lagi dipegang sama EVOS. Mereka akan kembali memanfaatkan super wave minion yang akan masuk di area top lane. Sakit banget. Ovel, real manipulation kembali lagi terlihat. Eman sedikit dijaga di bagian belakang dan lihat bagaimana pergerakan dari Nile yang akhirnya mencoba untuk melakukan pertukaran damage. Pertukaran Shogun dengan seorang Vel, tapi Nile
masih mau cari lagi kah? Ya tapi ini Vel gila banget sih. Dia berani banget untuk langsung menarget ke arah Eman Om. Ya. Wow. Memang cukup menjauhinya. Tapi sama juga sebenarnya. Shogun kan pertukarannya adalah sama-sama dengan 2 XP lane. Iya. Shogun bahkan tadi berani untuk ke depan. Tapi damage yang sudah bisa diberikan dari Albert itu lebih besar lagi dibandingkan dengan efek regen yang bisa diberikan dari Alice. Ya plus juga base turretnya hancur kan. Jadi trade untuk Velnya tumbang plus point kill lagi dan base turret sih masih belum menjadi angin segar buat Bigetron by Vitality. Betul. Dan slow tempo dulu kah sekarang karena shortcut nih. Salah satu kekuatan juga untuk EVOS, mereka bisa ngejalanin. Atau kalau mau mereka bisa coba untuk langsung cut aja. Kalau ada yang coba untuk maju lewat sisi kiri map sekarang, menurutku ya Bigetron by Vitality mereka harus waspada juga ya. Iya, apalagi kan udah fleeting time ya buat key-nya juga. Plus view, again dia lebih ke utility, Ice Queen 1 loh. Buat Yves-nya. Iya, bukan ini ya, bukan Skypers ya, beda ya. Bukan. itu cuman Richel aja. Iya, apalagi kita tahu ya, Void Crystal kan udah slow nih. Kena ketambahan lagi dengan efek slow yang bisa diberikan dari Ice Queen 1. Yep. Shogun nyari nih. Ini kayaknya ada satu dekat sini deh. Iya, di mana ya? Nael juga sadar kan, kayaknya ada satu deh. Tapi ya masih belum terdeteksi juga sebenarnya. Masih harus bersabar lagi untuk Bigetron. Pergerakan mereka sangat-sangat minim. Gak banyak yang bisa dilakukan selagi ada Ki yang berlenggang leha kemana-mana gitu. Leluasa banget dia. Dan selama Ki tidak terlihat di minimap ya, ini masih menjadi misteri untuk Bigetron. Apakah mereka harus maju nih? Atau mereka stay aja di belakang dulu? Apalagi momennya menuju ke arah objektif Lord nih. Makin krusial lagi untuk cari Ya tuh. Key-nya dulu. Tunnelnya sengaja dibuka tuh. Oke. Ya udah buka tutup tunnel. Checking. Oke, tapi Lordnya udah mulai diambil sama EVOS, dipancing lagi tapi Nael. Oke, Conceal Play justru dimainkan oleh Bigetron by Vitality. Dan sekarang mereka bakal langsung mencoba untuk ngebuka tim fight King-nya akan masuk di back belakang. Dan menuju ke Raffi, tapi monster kill bisa dipegang. Shogun dihilang dan Lordnya ada di tangan dari Nael. View udah mencoba untuk deliver damage-nya. Sekarang waktu yang mundur tapi dikejar. EVOS tidak akan tinggal diam. Ada Erlan di bagian terdepan. Dan reset yang harus dilakukan. Wah, retake bagus banget sih untuk Bigetron by Vitality. Mereka tahu tapi Nael sendirian Nael. Lo sendirian Nael di bagian depan. Tabrakan dari seorang Ki sedikit memberikan efek. Tapi Moreno ada untuk memberikan backup dan laser flare. Yang kode kebuat Ki harus hilang. Belum selesai. Ada Eman yang justru harus tumbang. Oke, gerakan yang coba untuk dilakukan kembali oleh Bigetron by Vitality. Dibuka memang Naelnya, cuman Naelnya selamat, Emannya enggak. Iya, damage dealer ya. Iya, dan Untuk akhirnya Eman juga. Lordnya gak jadi apa-apa Om. Ya, Lordnya bakal bisa dipukul mundur sekarang bagi EVOS juga. Masih tetap pastinya dengan keunggulan EVOS, tapi trade off-nya tadi, Shogun yang berani untuk menukar dengan menjauhkan Albert. Meskipun dia tumbang, which is itu sangat bagus sekali ya, karena pada akhirnya Nael bisa dapetin Lord. Yap, itu ya di zoning abis ya. Yap, betul. Yap, penukaran nyawa yang worth banget pastinya untuk Shogun. Menjauhkan Albert, dan sekarang keadaannya sudah mulai mereda lagi setelah team fight barusan. Karena mungkin Bigetron sebenarnya mereka punya chance untuk bisa maksimalin Lord untuk bisa dapetin hal yang lebih banyak ya. Tapi semenjak Emannya tumbang juga akhirnya ya jadi netral lagi. Ya, gak bisa terlalu jauh ya untuk mendorong semuanya. Winter tadi selesai untuk Albert. Oke. Dan ada Lord yang memang akan ditunggu juga sekarang. Ini dari itemnya pun ya Albert lumayan jauh ya. Kalau kita bandingkan dengan Nael. Dan target utama dari Albert sekarang adalah cepat untuk bisa eksekusi Shogun. Karena Shogun selalu berusaha untuk memisahkan dengan Throne of Ruins. Ditempelin ya. Karena dia bisa ngejar dengan entahlah Flowing Bird, entahlah dari Flicker juga. Dan kayak Yi Sun-shin kalau udah ketempelan kayak gitu, dash yang gak terlalu jauh ya agak berat. Iya, tapi untungnya tadi masuknya selalu sendiri juga ya. Ya. Buat Shogun, jadi untuk damage-nya juga gak besar, jadi bisa langsung dibales. Iya, thanks to Vel dan juga Ki ya. Yang ada di depan, plus Erlan juga yang berani banget tabrak-tabrak. Tapi ini dia untuk segi item yang udah selesai, Wind of Nature-nya udah selesai untuk Eman. Plus Berserker Fury. Ya, dan untuk Eman sendiri ya Windtalker, Husklow, Nature Berserker ini standar ya. Mungkin yang terakhir adalah Melvigan. Harusnya. Yap, yang bakal di-build dengan dia. Dan ini belum ada jawaban buat dua belakangnya ya, Albert sama View. Mereka masih dalam kondisi yang sangat aman, no death bahkan. Kalau aman banget. Aman banget. Santai. Nah itu tuh, gimana caranya untuk Bigetron bisa menjangkau sejauh itu Om? Menurutnya ya dari Bigetron sendiri mereka harus main front to back sekarang. Gak bisa hanya langsung mengincar ke Albert ya. Karena Albert selain punya damage yang besar juga, depannya bakal bisa nge-cut.
bisa potong karena mereka punya chip, mereka punya file juga yang akan misahin lagi jatuhnya. Jadi mending ya mungkin usaha dari Bigetron by Vitality sekarang, tangkap filenya. Ngepel ya. Yep. Oke, makan aja depannya ya. Betul, yang paling depan. Oke. Tapi ya belum ada pergerakan lagi yang ingin dilakukan oleh kedua belah tim untuk sekarang. Karena Natural Objective telah memanggil Lord yang akan segera muncul. Malefic Gun-nya selesai untuk Eman. Cuman secara positioning yang nantinya akan kita lihat, tapi konsil terdengar. Ya, ini bakal coba untuk ditabrak sepertinya shortcut. Akan kembali dibuka untuk bisa menjangkau dan sekarang View ngebuka dari one manipulation. Albert ngedapetin Lordnya dengan sangat mudah. Iya, karena memang udah ditabrak sama Ki, dibuka shortcut-nya. Dan akhirnya nggak ada teamfight lanjutan yang diinginkan oleh EVOS, which is itu sangat bijak Om. Ya udah cukup ya tadi ya. Ya. Langsung fokus ke Lord juga dan dipercepat tadi untuk Lordnya. Dan Bigetron by Vitality mereka sedang dalam mode defense nih ya. Mode survive dulu. Dan serangan dari EVOS yang akan dibangun juga ya jelas. 3 lane sudah mereka pegang, mereka bisa menunggu di area luar seperti ini. Atau mereka bisa menabrak juga karena View. Dengan remote manipulation, jarak yang cukup jauh yang bisa mengunci nantinya. Wah ini view-nya tidak tersentuh ya. Sangat kebetulan. ya, sangat. Punya Yep. Divine Glyph. Ice Queen. Mhm. Udah makin menyebalkan lagi, tapi ini dia Lord yang akan coba dimaksimalkan oleh EVOS untuk mendobrak defensif dari Bigetron. Iya, ini wave-nya juga cukup Wow. bagus. Tapi lihat Shogun seinstan itu bisa hilang di tangan Albert untuk kill ke-7-nya. Mereka masih punya kesempatan untuk bisa masuk lebih dalam lagi juga. Ki di bagian terdepan akan memberikan pressure. Lordnya bakal coba untuk di-burst, tapi lihat dari view-nya berdapatin ke arah Evan. Dalam sekejap, immobilize dari real world manipulation dari seorang view. Dan Beast-nya dibiarkan terbuka. EVOS berhasil mengamankan kemenangan di game pertama. Yap, itu dia upaya pemaksimalan dari Lord yang sangat-sangat optimal. Dibiarkan saja untuk masuk Lordnya, base-nya pun hancur. Dan akhirnya membawa kemenangan di game yang pertama untuk EVOS. Play around Albert. Wah, Fokus ke Albert tadi. Dan Albert benar-benar memberikan kemenangan yang sempurna juga tanpa death sama sekali. Bersama dengan View. Ada sih tembak sekali tapi kan terakhir banget ya. Terakhir banget tadi itu. Dan ini benar-benar menyeramkan ya ketika Albertnya nggak bisa dipegang sama sekali. Berapa tadi? Terakhir sih 7. Harusnya udah mulai bertambah lagi poin eliminasi. 8 tadi. 8 ya, berarti secara total. mereka akan memaksimalkan bagaimana glue first pick untuk mereka. Yap. Ya ampun. Dengan super system ini. Super system itu udah memberikan hati-hatinya. Hati-hati ya. Hati-hati di jalan. Hati-hati di lane maksudnya. Hati-hati di line of the Iya, iya, iya. Tadi sih udah berhasil ya game Ya. pertama. Kita cek nih, apakah di game yang kedua EVOS bisa kembali lagi mengamankan kemenangan mereka. Drive yang cukup menarik, Glue kembali lagi hadir. Dan gimana nih? Bahkan dulunya di Prayo ya. Iya, langsung ke atas, Om. Ya sebenarnya dari EVOS ya mereka akan play around si Erlan kembali nih. Ya? Dan tinggal menunggu aksi dari Erlan aja ya. Selama gak ada blunder aneh-aneh mungkin mereka bisa pegang. Tapi yang harus diwaspadai Grok dengan tech charge-nya. Oke, jadi langsung saja ini dia untuk game yang kedua. MPL Arena, mana suaranya? Ya, Masih semangat. masih semangat walaupun agak lemes dikit ya karena ya Udah ini malam, udah malam. match point juga soalnya kan buat EVOS tentunya. Betul. Dari kita akan lihat comeback seperti apa yang akan bisa dibawakan oleh Bigetron by Vitality. Sementara itu kalau kita ngeliat insting-insting jungler assassin sekarang mainnya tank-tank jungler ya Om. Betul. Udah shifting ya. Tapi memang harus bisa hybrid sih buat jungler yang sekarang. Ketika assassin dibutuhkan ya harus bisa pakai. Terus juga fighter kan sekarang lagi in juga. Seperti Guinevere harus bisa pakai juga. Udah di gold nih sekarang. Yisan Shin versus Granger. Ya, Menarik sih. yes, harapan seperti apa nih untuk EVOS yang memang udah langsung prio hero-nya Erlan di atas dengan Grangernya Om. Ya kayaknya ya main defense dan juga menangin lane sih kalau buat si Erlannya. Karena dia kan strong banget. Pick dia juga dan ya emblem yang dipakai oleh Albert bukan support ya. Seperti yang biasa kita lihat. Ini Freddy-nya menggunakan emblem tank. Tebel ya. Yang tebel ya, bukan yang regen. Ya. Dan juga punya movement speed cepat berarti kalau pakai support. Oke, tapi emblem mage dan juga temporal rain ya untuk Nanael bawah. Yap. Sama nih untuk, sebenarnya untuk damage-nya pun sama-sama sih. Dan EVOS mereka harus waspada setiap kali tidak melihat Nile. Nah ini yang susahnya nih. Kalau kita bicara soal Guinevere, apalagi ini adalah Dangerous Grass. Semua titik akan sangat berbahaya ketika hilang di minimap. Yap, dan tadi juga kalau kita lihat mapnya luas banget untuk game pertama karena chip kan dia bisa Yap. cek ke belakang juga
dengan Y-Walk-nya. Tapi sekarang menggunakan glue. Mungkin nanti impact yang akan lebih terasa di team fight 5 versus 5 atau 4 versus 4 yang di netral objective, Om. Yap. Nah, netral objective pun akan keluar ya. Sebentar lagi. Nah, lihat bagaimana Vel. Lumayan nih. Cuman tower hack saja. Wait, satu buah final slash yang langsung muncul yang follow up cepat dari Nile. Ngebawain satu buah sebelah tapi nggak berhenti sampai di sana karena pemain dari EVOS juga udah mulai mendekatkan diri mereka. Tapi untungnya ada sedikit backup dari Vin tadi ya, sempat muncul. Itu udah sempat bikin api unggun ya kalau kita lihat Shogun sama Nile di situ berkemah. Lama dan akhirnya mematahkan Vel-nya agar tidak level 4, Om. Yap. Dari combo yang dipakai. Ada Pedra kembali lagi muncul. Albert kali ini akan menjadi target utama. Akan dijebak juga, satu banner dipasang. Tapi fokus utama pada final slash. View masih punya Flicker dan Turtle. Resmi menjadi milik dari Bigetron. Alright, keuntungan besar untuk Bigetron by Vitality. 2 point kill plus 1 turtle. Dan kita lihat bagaimana potensi dari Shogun. Wah, Nile dapetin lagi satu pemain dan ini dia. Bahayanya Queen yang sudah mulai terasa ke arah Vel. Yep. Kalau hilang dan Queen gak ada, itu bisa tiba-tiba lompat. Dan lompatannya ya dengan emblem match pasti akan sangat mengagetkan ya. Dan kombinasi tadi yang kalau kita lihat di bagian bawah juga, Final Slash. Plus langsung pencet tombol Violet Requiem. Tidak perlu setup apa-apa. Ya. Otomatis knock up. Trigger ya. Alright. Dan kali ini view-nya juga tidak baik-baik saja. Dia kena damage yang besar dari Moreno. Yang tidak segan-segan dikeluarkan juga. Bawahnya full plating ternyata. Kenyang Shogun ya. Iya, plus sekarang akhirnya Shogun juga kembali menunjukkan potensi maksimalnya dengan hero-hero make a play yang punya damage. Ya, berarti hampir sama dengan ini dong. Cars. Nah, Iya, itu dia. baru kita bahas. Alright. Dan di top belum ada ini ya. Belum ada kejadian berarti untuk di area atas juga. Kayak masih sama-sama farming dulu. Berusaha untuk lebih kaya juga. Tapi bukan Skypierce ternyata item pertama buat Erlan. Tapi Hunter. Jadi kayaknya untuk tim fight-nya masih harus nunggu lagi ketika Skypierce selesai. Baru dia akan bergerak. Ya, sabar dulu ya. Tapi secara level memang sedikit tertinggal untuk Erlan itu sendiri. Dipaksa untuk main safe lagi dan lagi juga. Tapi untuk di menit keempat, Bigetron udah pegang 2000 sih, itu udah lumayan tanda bahaya buat EVOS ya, Om. Betul. Ini early game advantage yang cukup jauh juga ya. Iya. Apalagi dikarenakan mereka bisa pegang Albert nih. Ini kan hero tank sebenarnya. Fredrin yang seharusnya nih mungkin bisa kontes buat di awal, tapi Albert dibawa pulang sama Shogun. Satu final slash tadi. Dan ini kayaknya udah terlalu banyak sih yang bisa megangin Albert. ini dia nih. Rumput-rumput yang tidak bergoyang. Belum tentu tidak ada orang. Betul, View. Harus hati-hati juga, tapi purple buff seharusnya yang diincar dan dicek oleh View. It's okay. Tapi buffnya nih yang hilang sekarang, masalah nanti. Oke. Berhasil dicuri. Ya, tapi sedikit gangguan memang datang dari seorang Ki. Hanya untuk tambahin info aja sih, karena kalau misalnya untuk ngadu ini bakal jadi agak berat. Dan Erlan satu flicker langsung ke trigger di momen fight Turtle. Ya, karena jangan sampai Erlannya tumbang ya di saat dia akan menjadi harapan untuk damage dealer nantinya bagi EVOS. Dan sekarang Nile juga udah mulai pegang ke area Turtle. Tinggal menunggu waktu apakah akan ada pergerakan yang dikeluarkan. Tapi sejauh ini tidak ada, hanya Turtle saja untuk Bigetron. Oke. Turtle-nya didapetin lagi tanpa adanya upaya yang bisa dimaksimalkan untuk EVOS mendapatkan pertukaran, Om. Yep. Sulit tadi untuk EVOS bisa mendekat ya. Apalagi ada special migration yang harus diwaspadai juga. Jadi memang mungkin langkah teraman adalah menghindar daripada mereka harus kontes dan gak jelas hasilnya seperti apa. Iya sih, kayaknya kalau mau memaksakan juga bakal bahaya. Karena Nile udah koleksi 3 poin eliminasi dan kayaknya nggak wise kalau untuk nambahin poin tersebut, Om. Iya. Dan ini masih saling ini ya berarti. Dari EVOS-nya yang tertekan kembali. Dan belum bisa keluar dari tekanan yang sedang dibangun juga. Sedangkan Bigetron mereka mainnya jauh lebih lepas dibandingkan dengan game yang pertama. Di bagian bawah lihat bagaimana si Eman juga sudah mulai terlepas, sangat bebas sekali untuk mendorong minion. Dan oke, ada pertukaran. Tukeran. Albert sempat dapat purple buff. Sendirian loh ya. Dengan banyaknya efek sisi kayak gitu. Tuh. Berani dia. Okay. Tapi Violet Requiem dipakai di bagian mid tadi. Jadi seharusnya ada informasi kalau sudah tidak ada ultimate yang datang dari si Nile ya dan Eman. Skypierce loh, second item. Yisenshin Skypierce. Ya. Semangat dia, Eman semangat banget nih. Ya, ini Erlan masih belum jadi Skypierce, kurang 400 kali kalau jadi Skypierce-nya. Iya, udah ada 2 expert glove juga ya soalnya buat Erlannya. Cuman Eman juga akan menjadi physical damage terbesar kan pastinya buat Bigetron. Skypiercer sebagai eksekutor biar nanti bisa diopen sama Nile ataupun Moreno-nya. Sementara itu dari EVOS, mereka masih mencari jalan keluar gimana untuk bisa mendapatkan nafas ataupun trade yang worth untuk mereka. Ya, dan langsung join fight juga kan, lihat si Eman-nya. Ya. Ada di top,
ngambil-ngambilin turret milik dari EVOS. Mereka ingin mempersempit wilayah untuk EVOS itu sendiri. Dan ya, turtle-nya seharusnya akan dipegang oleh Bigetron juga. Ya, dan belum kerasa juga ya sebenarnya kayak impact gangguan dengan adanya Glue Roam itu sendiri. Yap. Kayak lebih ini ya, lebih di pressure Glue Roam-nya ya. Bukan yang memberikan extra pressure. Oke, lo ini turtle-nya juga udah muncul lagi. Sebagai turtle yang ketiga dan harusnya ini bisa banget ya untuk perfect bagi Bigetron by Vitality. Karena kalaupun mau kontes ini agak berat sih. Vini udah jaga. What? Emang? Oke, 1v1 situation tapi Flicker. Langsung ke trigger, ini ada info yang bisa didapetin sama para pemain EVOS. Tapi lagi-lagi, Nile, turtle ketiga perfect objektif untuk Bigetron. Iya, pelan-pelan tapi mematikan ya untuk Bigetron juga. Kayak ranking tadi yang dilakukan oleh Eman, di-react dengan cukup baik dan Erlan belum ada di dalam satu buah team fight sih. Iya, tapi Flicker sudah kebuang tadi buat Erlan. Jadi fight-nya memang harus lebih hati-hati next-nya ya, sembari menunggu untuk Flickernya ready juga. Dan isi jungle ini untuk EVOS diisi dengan pemain-pemain Bigetron by Vitality. Jatuhnya game horror. Iya, serem banget nih ya. Oke, sebentar itu untuk, wih. Oh, ada heart rate-nya. Ada heart rate-nya. Oh, dia yang nonton juga deg-degan. Oh, nggak mau kalah ya ini ya Profesor KB ya. Wow, halo Bang KB, ini import langsung dari Bogor ya? Iya, waduh. KB. Kok tinggi heart rate-nya? Pasti tinggi karena masuk ke Wait, MPNA di Extremer. Infinix 2, energi 0, astaga KB. Wah, Gak ikutan. sumpah ini FYP 2 minggu sih. Iya, masalahnya di match better EVOS. Iya. Oke, tapi sekarang satu buah penonton saja berhasil kode yang paling require yang bakal coba untuk memakan ke arah Ki. Albert sedikit terjebak dan Eman masuk dari arah yang berbeda. Mencoba untuk mencari ke arah Erlan, tapi setidaknya udah ada 2 poin eliminasi. Yap, ini jujur Fredrin berat banget sih ketemu Guinevere kayak gini om. Keangkat terus kan? Iya. Dan nggak bisa untuk pegangin lawan juga karena selalu Final Slash dan langsung Fight Requiem. Itu udah gak berkutik sama sekali tadi. Ya. Dan badan di belakang dan belum adanya damage yang memadai sebenarnya. Karena Erlan belum mendapatkan juga stack lethality yang wajib dicari dari Skypierce yang baru dibeli tadi. Wah ini 5-0 loh, perfect objektif. Bahkan kayaknya turret dari Bigetron juga gak ada yang kesentuh. Iya, ini Bigetron bermain dengan sangat taktis ya. Game yang kedua tempo mungkin pelan, tapi objektifnya diambil semua Bigetron by Vitality. Leading mereka super jauh ini seharusnya. Belum lagi Shogun yang sangat galak ya dengan Arlotnya. Itu mungkin yang ngebuat dari EVOS jadi sangat ketakutan ketika pengen keluar lebih jauh ya. Antara ada Gwyn ataupun ada Arlot. Ah, jangan lupa ada Grok juga. Oh itu juga Di sih. tag charge langsung diangkat kan bisa juga semuanya. Iya ya, ini kayak kebalikan game sebelumnya. Ya, tapi di sini benar-benar Bigetron gak ngasih ampun. Yap. Gak ada celah sama sekali yang bisa diambil oleh EVOS itu sendiri. Sementara, again, Wow. Lord akan free untuk Bigetron by Vitality tanpa adanya upaya kontes sama sekali. Erlan sebenarnya juga udah mulai selesai ya dengan item-item yang dibutuhkan seperti Malefic Roar yang baru saja jadi. Cuman kayak berat Eman Sedikit terjebak dan kali ini grab-grabnya kita berhasil connect. Dan poin pertama jatuh ke tangan Erlan. Iya, dan yang tumbang Eman. Wah, untung besar sih. Nah, itu yang dicari ya sebenarnya. Tumbangkan gold lanernya. Dan kasih ke gold lanernya. Iya, tapi Eman loh yang tumbang. Eman player yang selalu ada di belakang, tiba-tiba ada di depan sendiri. Game 1 juga tadi terjadi. Iya, dan ketangkap glue ya. Iya. Tapi masih bisa di reset juga sekarang dari Bigetron by Vitality. Mereka masih unggul cukup jauh. Dan pastinya Eman bisa join ya. Meskipun agak sedikit terlambat. Oke. View udah punya Divine Glaive sekarang. Setidaknya udah akan bisa sedikit menopang damage-nya. Tapi pencurian, upaya, Retribution dan juga Special Migration dari Nanael masih belum berhasil untuk secure ke arah orange buff. Magic Sentry diaktifkan, Lordnya pun masih di slow nih ya. Ditutup jalannya tuh, lihat. Lordnya godek-godek di minimap. Iya, geser-geser dikit ya. Ditutup jalannya sama Finn kan, biar tetap produksi Super Wave Minion terus nih. Itu yang cari kan. Iya. Karena untuk lore pertama juga masih harus menunggu nih. Masih ada Holy Defense soalnya. Jadi better mereka maksimalkan Super Wave Minion yang jalan next-nya. Ya, dipisah. Muter lagi ya, ampun. Lama tuh ya. Iya, pengen incer Holy Defense-nya dulu sih biar pecah. Dan sekarang udah bakal langsung jamin juga, tapi nggak ada inisiasi apapun dari Bigetron. Iya, karena ternyata masih ada Holy Defense itu yang menjaga juga. Nggak mau terlalu gegabah untuk Bigetron by Vitality untuk sekarang. Yep. Nunggu aja dulu ya. Tapi untuk kiriman wave yang kedua nih. Ini masih ada Super Minion lagi loh yang jalan. Itu tadi retrinya retri yang kecil ya om ya? Nge-retri yang kecilnya karena tadi ngintip dari kejauhan juga kan. Gak sampai range-nya. Ya. Udah mulai mendekat juga sekarang. Apakah mereka bakal coba untuk membuka inisiasi Final Slash yang on point?
Dimulai dengan Pedro Esa, tapi mereka sedikit terjebak. Dan Nahel yang tidak bisa keluar dari sergapan dan semua berbalik. 180 derajat Shogun. Tidak ada jalan keluar dan satu teamfight 3 orang hilang. Yap, dan itu dia. Bermain di zona defensif, positioning yang baik dari Erlan. Akhirnya bisa mendeliver damage secara optimal, tapi Bigetron by Vitality mereka kehilangan 3 pemain mereka, Om Wawa. Yap, sebuah energy eruption yang tepat juga datang dari Albert ya. Kita lihat di sini, memang pergerakan dari Bigetron by Vitality mereka sempat untuk dapetin satu, tapi lihat efeknya tabrakan yang dilakukan. Nile kepegang, Finn kepegang juga, dan 3 yang tumbang ini menyumbangkan ya banyaknya bounty yang pecah sebenarnya. Iya. Ada bounty pecah. Goldnya agak sedikit bisa dikejar juga. Efek stack dari Lethality. Yes. Itu bermula juga dari Fury of the Phoenix ya tadi yang langsung nempel ke arah pemain-pemain dari Bigetron yang berdekatan. Iya. Plus, fail. Maju dia langsung Bravest Fighter. Iya. Sekarang ada Lord. Ya. Gold difference tidak terlalu jauh ya. Kalau dengan 3.000 seperti ini seharusnya masih cukup aman untuk EVOS kalau mereka mau coba untuk kontes juga. Tinggal bagaimana mereka melakukan setup, apalagi Erlan kan enak akhirnya dengan item yang sudah di-build oleh dia. Dia ada si Halbertnya juga. Jadi ada efek potongan regionnya, tinggal melihat kapan Nile melompat dengan special migration. Kalau kena, mereka harus menghindar. Kalau gak kena, ya mereka bisa coba untuk menabrak tim BTR. Yap. Eman udah kelihatan harusnya ya lagi clear di tengah juga. Sambil dicek satu sama lain area rerumputan yang berbahaya. Tapi ya ini momen tadi ngebuat dari EVOS semakin pede untuk keluar dari zona defensifnya. Iya. Emang bikin deg-degan ya? Iya, gerakannya ngeri sekarang. Ya, takutnya burgernya jadi kan di atas kepalanya. Burger. Iya, itu kan lihat kan skin Patrick. Bener. Tapi ini akhirnya jadi ada objektif yang bisa dikontes. Karena kan sebelum-sebelumnya agak susah buat EVOS sampai menjangkau ke area objektif. Dan setengah darah dari Lord. Ya. Vin Moreno. Hati-hati. Cuman Erlan kayaknya juga dia sadar betul ya. Dia yang punya damage terbesar juga. Harus bisa menjaga dirinya dengan baik-baik. Weh, kebuka visionnya. Ya. Yap. Bawahnya bahkan sudah show tadi kan untuk file yang masih clear. Oh, terjebakkah sekarang dengan file requiem yang langsung menuju ke arah kita, tapi damage karena sudah nggak main-main tabrakan tektonik cocok dan double kill dari seorang Noel, Vander Ice Strike juga menghujani para pemain EVOS bahkan Albert masih bisa trade karena Noel, tapi double killnya jatuh ke tangan Emma. Ya, what the flicker tectonic charge dari Finn. Oh, file diganggu, nggak boleh pulang. Ini harusnya tidak akan butuh Lord untuk Bigetron. Mereka bakal fokus untuk mengawal satu wave minion yang ada di top lane. Wah, ditahan Vanessa sayangnya nggak connect, tapi memang masih ada wave minion yang bisa dibawa oleh 3 player bahkan Vander Ice Strike menuju ke arah seorang Vel. Kalau misalnya ini tumbang, ini bakal jadi masalah besar bagi para player EVOS. Dan minion masih ada satu lagi, Bigetron membawa kita kepada game yang ketiga dan memperbesar kemungkinan mereka untuk memperebutkan kemenangan. Laga panas terjadi lagi. Sama-sama dengan misi mencari kemenangan, tapi Bigetron by Vitality menyamakan kedudukan yang akan membawa kita ke game yang menjadi penentuan. Itu dia tempo cepat dari Bigetron by Vitality. Albert di pressure, tidak bisa keluar tadi dari area sana. Shogun yang mendapatkan hero inisiasi EXP. Disanggup untuk mengangkat dan dikombinasikan tadi duo yang bekerja sedari awal. Guinevere plus Arlott. Sebuah Final Slice dan juga Fire Requiem selalu bisa menutup jalannya perlawanan yang dilakukan oleh EVOS. Wow. Bigetron. Oke, jadi ajang pembuktian buat EVOS. Bagaimana caranya bisa mereka menerapkan drafting dengan maksimal di dalam game kali ini. Begitu pula untuk Bigetron yang harus membuktikan posisi mereka. Dan ini adalah game terakhir di minggu yang kedua, hari yang ketiga. Jadi harusnya masih pada semangat ya MPL Arena. Langsung aja MPL Arena, mana suaranya? Dan selamat datang di Land of Down. Jujur itu udah energi terakhir saya dengar. Ini teman-teman semua juga, tapi masih ramai ya luar biasanya. Masih dong. Ini nanggung banget gak sih? Udah last game pastinya. Worth it kata Om Wawa tiketnya. Worth it banget. Worth tuh it kan. banget. Tidak sia-sia kalian datang ke MPL Arena. Benar, panjang ya hari ini ya. Streamer juga happy pastinya. Oke. Tapi untuk sekarang kita akan melihat lagi bagaimana kiprah dari Glue. Waduh, tapi lihat Ki ini udah memberikan agresivitasnya. Oh, diangkat?
galak juga nih. Ya, diangkat dan dibalikin ya ke belakang. Dijauhin. Pulang. Terus dia buat Emat sabar bebe. Oke, tapi ya early yang akan cukup penting sih buat Albert terutama. Karena bakal coba untuk gangguin Nael. Setuju ya. Harley punya peran penting adalah bagaimana cara untuk Harley bisa masuk. Mungkin ya jalur dari Albert sekarang adalah menuju ke Golden ke Eman. Yap. Wah ini udah ketempelan glue kayak begini sih berat ya View. Bisa digocek seharusnya masih. Selama belum level 4 aman lah View ya. Iya. Oke. Dan ya memang masih adu agresivitas aja ya di mid lane-nya. Masih sama-sama nge-clear tapi ini dia untuk set talent emblem yang sudah dibawakan Rapture terselip juga nih untuk Varsha dari Moreno. Ya. Ada penetration yang dicari. Basic aman masih untuk lu juga dan Obsidian seperti biasa ya akan memainkan Emblem Fighter untuk bisa life steal dan juga ada Festival of Blood yang dipakai. Super sustain bahkan punya quantum charge di sana. Oke. Sudah level 4 untuk Albertnya, apakah udah mulai akan ada upaya untuk ganggu-ganggu tipis-tipis ya? Tapi sepertinya masih belum terlihat karena 10 detik lagi Turtle yang pertama akan segera muncul. Apakah akan ada kontes besar-besaran atau justru akan ada pertukaran di lini yang berbeda? Ya. Sabar banget ya. Dan Albert juga masih menunggu di balik rumput. Oh itu dia Moreno punya menggunakan Wings by Wings. Iya, mencoba untuk bermain sedikit agresif ke bagian depan karena View belum ada di level yang keempat juga. Flicker. Bahkan ke trigger. Iya, tapi udah Barbiel nih untuk Wait, Nael. the damage dari Albert tadi sempat masuk dengan Deadly Magic. Tapi untungnya Moreno dalam posisi yang masih aman. Hanya saja Shogun ternyata udah kehilangan setengah darahnya nih. Lumayan disiksa dengan seorang Vel dan juga Ki. Dan akhirnya Turtle akan menjadi milik dari Nael. Yap, gak ada upaya kontes ya. Walaupun sebenarnya informasi udah tersampaikan harusnya tidak ada Phantom Steed untuk Nanael. Oke, Fedor Ice Strike. Kembali lagi Erlan, muncul, Erlan, tapi kali Erlan. ini Erlan menjadi target dan masih bisa selamat. Tuh kalau ada satu tetes lagi. Iya. 3 kali ya tadi kena ya. Tapi nahan flicker juga ya, Om. Yap. Satunya udah kepake dan ya Erlan memang cukup sabar tadi flickernya tidak tertrigger untuk dipakai. Tapi untuk nyari Eman nih sekarang di bagian atas Albert memang punya Deadly Magic. Tapi ingat Eman juga punya dash. Ya. Dia punya chrono dash untuk bisa kabur nanti. Ya, absorb juga lagi kan, tapi zaman force. Wah, coba untuk langsung dikeluarkan juga ya. Damage memang lumayan berasa tapi masih banyak hal yang bisa digunakan sama Ki, regen HP untuk bisa masih sustain di atas. Tuh, 2. 3. Dua aja. Kenanya 2 aja, tapi ya Moreno gak segen-segen ya untuk buka feeder ice strike berkali-kali. Ngepoke terus. Gak sayang-sayang gitu ya sama ulti. Gak ada, gak usah nunggu inisiasi siapapun yang mau keangkat dulu sama Finn nantinya ataupun inisiasi dari Shogun. Dia bisa memiliki teritorinya sendiri. Oke. Dan Erlan Swift Crossbow ya, berarti Erlan akan menuju ke Corrosion. Trinity kah? Yap, Swift Trinity versus si Emannya juga. Yang masih untuk Feather dulu ya. Feather of Heaven terlebih dahulu. Jadi ya sabar-sabar aja. Wah, Nael buka sedikit satu buah pertempuran dan bakal langsung di follow up. Vel berhasil di take down. Dan zaman force dari seorang Eman menuju ke arah Ki. Masih ada range yang cukup jauh. Albert bahkan masih bisa selamat juga. Tapi tetap pressure. Karena satu flicker dari seorang Ki udah ke-trigger. Yap. Albertnya selamat tapi tidak dengan Vel ya. Iya. Bottom lane-nya lihat udah mulai didorong juga sama Shogun. Ini akan ngebuat pundi-pundi gold dari Bigetron bakal semakin bertambah mawah. Iya dan gak cuma itu ya, kita masih mencari siapa nih target dari Albert dengan Deadly Magic yang belum jalan sepanjang 5 menit. Hampir 5 menit masuk ke in-game. Feather Ice Strike kembali lagi muncul dan View yang harus menjadi korban. Tidak akan ada lantern flare yang mengganggu pergerakan daripada pemain Bigetron, bahkan lagi-lagi solo pick off dari Shogun terhadap Vel. Turtle menjadi milik dari Bigetron. Wow, semuanya dikuasai ya. Poin kill, poin objektif. Dipegang oleh Bigetron by Vitality. Terlihat lagi-lagi pertanyaan yang belum terjawab dari tadi. Match up antara Glue dan juga Harley. Iya, Glue Harley. Mungkin Deadly Magic-nya bisa masuk ke targetnya, tapi Glue-nya selalu bisa kembarin juga, jadi poker trick gak masuk nih. Ya. Gak masuk penuh kalau yang diincar itu Moreno, semisal ya. Ya sebenarnya kayak best option untuk diincar ya tetap Moreno ya. Tetap Cuman pengawalnya nih. ya penjagaannya di depan banyak. Ya, agak susah juga ya kalau mau nembus ke arah pin dulu. Shogun yang juga sangat menyiksa ya buat seorang Vel tadi. Oke, Phantom Steed
Oke, bakal dibuka kah oleh seorang Nile, tapi kayaknya harus mundur dulu. Lantern Flare kayaknya jadi gangguan yang paling utama sih. Dan tarik ulur yang akan dimainkan oleh Bigetron. Ya, dan lihat ini Finn makan banget ya damage dari Daily Magic Om. Itu dia. Kayak kebuang sia-sia kan akhirnya. Kalau dipakai untuk glue juga yang memang notable sangat-sangat tanky sekali. Oke. Kembali tenang untuk Bigetron, mereka nggak mau terlalu gegabah juga ya setelah apa yang sudah mereka dapatkan. Ternyata wow, itemnya untuk Albert lebih fokus langsung ke concentrated energy. Concern ya. Iya, biasanya kan kayak Genius. Genius dulu biasa. First. Iya. Ya. Tapi concern berarti ini Geniusnya mungkin bakal dibeli dengan yang lain. Oke, Stormbind. agak kaget ya. Tapi nggak ada follow up juga sih. Hanya ancaman aja. Yep. Oh langsung ke Dry Strike. Nah, kali ini yang ini ancaman beneran karena bener-bener langsung mengusir Erlan. Demi bisa ngedapetin satu outer turret. Yep. Wah, ini udah mulai susah ya untuk bisa diantisipasi sama EVOS. Hanya bisa menukar turret aja di arah bottom lane, tapi belum ada poin kill yang bisa tercipta, Om. Buset, tapi Erlannya benar-benar diusir ya. Iya. Oke, second item untuk Erlan. Ini akan langsung ke Skypierce. Jadi expect kita adalah Erlan akan join setelah pegang Skypierce. Karena sebentar lagi harusnya selesai nih Skypierce si Erlan. Ya, udah selesai ya 2 expert goals-nya juga. Oke, tapi apakah EVOS akan membiarkan kembali objektifnya dikuasai oleh Bigetron karena Vel dan View sudah mencari informasi mengenai turtle yang dicicil terus-menerus. Ya, ada banyak banget inisiator yang bisa saja muncul untuk saat ini. Tapi Finn akan tetap menjadi masalah utama dan Deadly Magic bakal coba untuk menghantam ke arah seorang Finn. Masih bisa ngebuka split, bakal grab connect dan Erlan bisa dihilangkan di arah yang berbeda masih. View bakal menjadi target utama, bahkan damage dari Nile yang bakal coba untuk diincar. 3 player hilang, tukarkan dengan Shogun dan double kill untuk Nile. Wah, itu turret gak ada harganya ya di mata Nile. Dia tetap Tabrak. masuk cuek dan akhirnya 3 pemain dari EVOS hilang. Finn juga tidak tumbang tadi. Itu udah tipis banget, Om. Dia udah tipis tapi masih berhasil untuk kabur sehingga kerugian yang sangat besar harus ditelan oleh EVOS. Terbuka untuk turtle-nya tapi belum ada yang mengambil juga karena masih menunggu untuk EXP mereka kembali ya. Dan tantangan terbesar kalau dari sisi Bigetron by Fatality adalah berhadapan dengan Vel. Wah, Feather Ice Strike dari Moreno langsung menunjukkan seorang Vel. Wings by Wings dimainkan. Ki mencoba untuk mengincar juga, mendapatkan Caravasnya tapi gagal. Malahan Nile yang berhasil mendapatkan turtle-nya bahkan bonus dapetin Ki. Wow, perfect turtle. Ki tumbang tadi sebenarnya Heart of Bone juga udah connect menuju ke arah Moreno. Target yang enak sebenarnya, cuman masih ada Wings by Wings dan akhirnya belum optimal apa yang coba untuk dimaksimalkan oleh EVOS. Iya, ini butuh waktu banget dan lihat Albert. Sepertinya cukup sulit ya untuk mendapatkan target dengan Deadly Magic. Feather Ice Strike langsung connect. Kombinasi yang benar-benar mengerikan. Datang ke arah Albert. Langsung dikasih jempol ya dari situ ya. Karena angle-angle yang dipakai sama Moreno sih gila juga ya. Iya, dia gak seger-seger loh Feather Ice Strike lagi dan lagi. Dan selalu mendapatkan target yang optimal Erlan. Ya, zaman Force dari seorang Eman udah mulai mengincar bagian belakang, flicker ke trigger juga udah mahal banget sebenarnya, tapi ada Ki yang bisa saja menjadi milik mereka tadi. View ini juga harus mulai hati-hati. Yes, dan juga tadi Erlan sempat ngeluarin lagi Hand of Bone ya, cuman Purify yang akhirnya menetralisir hal tersebut. Tapi lihat bagaimana Feather Ice Strike. Wah, gak bisa diem si Ih, Moreno. Iya, serem banget. Serem banget, Om. Ya, buat Moreno yang selalu bisa mengancam ya. Piu bisa kena, Erlan juga sewaktu-waktu bisa kena Feather Air Strike. Bahkan Albert pun bisa kalau sudah menggunakan Space Escape. Iya, Banyak target yang bisa diperoleh untuk Moreno, tinggal apakah dari EVOS sanggup untuk menemukan bush mana yang diisi dengan Moreno nanti. Oke. Dengan Skypierce yang udah selesai juga buat Erlan ya belum ada stacknya ya. Belum sama Susah sekali. banget ya mau dapetin target dari tadi Om. Yep. Dan Eman nih ya, kalau jadi Holy Crystal sangat berbahaya. Jelas ini sudah maksimal langsung pemberian damage dari Harit Eman. Oke. Kali ini dengan kembali menginvade ya ke area jungle-nya Barbia lagi-lagi dibuka. Damage-nya lumayan kerasa juga sih tadi ya. Dari Nile yang akan langsung mengusir nih, masalahnya Lord juga akan mendekat. EVOS apa yang harus dilakukan? EVOS nunggu sih. Nunggu ada buangan movement ya dari Bigetron by Fatality. Kayak kalau memang overextend, mereka bisa coba untuk cari Moreno-nya. Karena Moreno dari tadi memang kita lihat dia bagus banget nih dengan Feather Strike. Tapi posisi dia juga itu adalah posisi-posisi yang cukup ekstrim. Iya. Untuk diisi dengan satu match ya. Karena biasanya dia ngisi satu bush, tapi itu gak ada pengawalan sama sekali. Iya. Serem ya. Mhm. Kadang bisa jadi bahaya juga tapi lihat lagi-lagi loh. Waduh, Feather Attack lagi yang muncul dari Moreno. Ya sebenarnya nggak dapetin poin eliminasi, tapi
nguras dikit, kadang Iya. nge-trigger flicker juga. Dan sekarang Lord kembali jatuh ke tangan Bigetron. Oke. Sekalinya Bigetron unggul bisa seserem ini ya. Iya. Kayak dominasinya mengerikan, goldnya pun nge-swing terus-terusan. Ke angka 6.500, poin killnya juga mereka dominasi. Dan lagi-lagi ya kalau kita lihat dari EVOS mereka masih punya satu permasalahan yaitu targeting Om. Ya, mau kemana sekarang? Mau kemana? Berulang kali. Penggunaan dari Harley ketemu dengan Glue ya seperti ini. Ditahan ya. Ditahan di depan. Oke, Feder Isaac lagi untuk kesekian kalinya di game ini. Iya dan opsi dia jadi susah banget buat cari posisi. Dia di paling belakang belum tentu aman karena jangkauan area of effect dari Feeder Ice Track ini kan gede banget Om. Betul. Dan jangan lupa ya beda level. Iya. Itu juga lumayan pengaruh dengan beda item sehingga yang di depan tidak akan bisa langsung dieksekusi oleh Erlan. Yang di belakang nggak bakal kegapai juga. Oke, Lord masih bisa ditahan untuk tidak menembus terlalu dalam ya kepada satu buah base turret yang dimiliki. Tapi lihat, Bigetron mereka nggak ada mundur-mundurnya. Iya, nongkrong mereka. 5 loh itu. Dan sebenarnya masih bisa clear ya tadi untuk di area tengah. Cuma nggak tahu nih di Konsil, area top konsil, lane. konsil. Konsil play dari seorang Fizz sudah mulai dimainkan. Stormbannya juga berhasil connect karena serang Vel. Flicker mau nggak mau harus dikeluarkan. Ada Feather Ice Strike. Major beda banget tapi Nail harus tumbang di tangan para pemain nih bos. Satu base turret menjadi pertukaran. Masih mau di sini kah Bigetron? Karena mereka akan coba untuk dibalikin keadaannya. Pengejaran dari Ki bisa masuk di bagian sebelah kanan loh. Bisa, cuman ternyata follow up damage-nya jauh ya. Nggak ada lagi yang bisa menyambut siapapun nantinya kalau misalkan memang Ki mau melakukan gangguan. Karena bottom lane-nya masih harus di-manage terlebih dahulu Om. Ya, di clear ya. Wah, Ki masuk area rumput, grab-grabnya on point damage ya. Ada dari Eman. Yap, Eman. Yang memang damage-nya kita bilang jadi Holy Crystal, Divine Glaive. Ini sudah lengkap untuk Emannya, tinggal menyelesaikan satu item terakhir Winter Crown. Kalau dia mau bisa menyumbangkan damage sekaligus menjaga diri dia sendiri. Oke. Wow. Nah, ini dia Magic Trinity Achieve. Achieve ya. Lightning, Holy. Chargeon, Holy, dan Divine Glaive. Yap, itu buat si Moreno nih. Makin pedes nih ya Yap. tetesannya. Jadi magic damage-nya besar banget. Dan Athena Shield ini gak ada buat EVOS. Iya, cuman ada Radiant Armor aja itu pun di tangan Ki. Berarti yang paling tanky ini cuman ini ya. Si Ki berarti. Ya, Sakit banget ke dan Vel. itu pun tanky juga nggak tanky-tanky banget Om. Ya, Karena karena perbedaan atributnya. benar, berarti secara magic damage-nya akan ditelan bulat-bulat semuanya. Bahkan untuk Vel pun, Vel ini bukan yang defensive item dia. Lebih ke hybrid dan juga build-nya ke si Halberd nanti. Oh nggak jadi, dijual. Gak jadi ya. Oke, tapi ini dia Swift Trinity yang selesai juga di tangan dari Erlan. Tapi wow, Kudanya? kudanya lewat. Dikit ya, bablas. Gak apa. Tapi ini yang serem nih, memang posisi-posisi yang dipegang sama Moreno sih Om. Lagi-lagi loh. Bus-bus ini ya. Push-push crucial. Iya. Bahkan damage-damage kecil yang sebenarnya cuma nge-trigger setengah. Tapi mau nggak mau semua source skill regionnya akan kepake. Iya. Dan punya wings by wings juga untuk bisa kabur. Sangat terjaga apalagi masih menyimpan battle spell flicker itu Albert. Hati-hati Albert. Wah, mereka udah dapetin Lord tapi masih akan ada pergerakan tambahan kah? Masih aman ya buat Albert dapetin dapat orange. orange. Ya, masih aman. Untungnya Bigetron juga nggak terlalu komit ya. Iya. Mereka memilih untuk oke, kita dapat Lord, mundur dulu. Dan ya, peluang ya. Ini peluang untuk Erlan sendiri bisa mendekat. Kayak cuman 10-20%. Kelihatan dikit ada Feather Air Strike. Kalau dia mau coba untuk maju ya. Dan kalau memang bisa pegang satu, itu zaman Force juga. Ini lumayan meresahkan kan. Kayak efek dash-nya bisa dihilangkan kalau kena Hand of Bone atau keikat dengan Curtain Call. Tapi itu butuh syarat, harus kena. Ya, harus kena dan belum tentu juga optimal karena dia pasti nerima damage juga. Yap. Wah, ini Oke, Vinnya Ethan. udah mulai cari sih sebenarnya siapa yang bakal menjadi target selanjutnya. Feather Isaac kembali lagi muncul clear cepat di bagian bottom lane demi bisa ngedapetin satu buah base turret. Dan Zaman Force sudah mulai mainkan. Ki nggak mendapatkan target karena siapapun tapi malah damage yang masuk ke arahnya begitu menyakitkan. Clearing cepat dari EVOS. Oke, masih bisa ditahan cuman harusnya Bigetron mereka juga nggak bisa terlalu memaksakan kehendak ya. Kecuali ini Super Wave Minion mereka masih mau kawal. Masih bisa sih sebenarnya dengan Feather Ice Track apalagi setidaknya Eman bisa mencicil dan lihat di bagian depan ada seorang Win mencari target grab dan Wow, selanjutnya Zaman bahkan Emannya playstyle di front line dari base EVOS.
Oke. Base turret Albert. Wah, masih ada damage yang begitu masif karena Albert tapi nggak dilanjutkan. Bigetron menunggu wave selanjutnya lagi. Waduh, ini dak-dikduk ya pastinya ya. Ya, Eman sudah punya Zaman Force kembali nih. Bakal dibuka. Iya, dan nggak ada fail juga. Masalahnya Stormman juga langsung connect ke bagian belakang. Apalagi ada Soraki juga, ada Featherize Strike menjadi akhirkah Immortal pecah. Dan Soraki dan Niall menjadi trade yang begitu adil bagi EVOS. Sedikit harapan terbuka bagi pemain EVOS. Tapi dengan hadirnya Vin di bagian depan, Deadly Magic double kill di tangan Erlan. Skyfierce sudah mulai ditabung. Oh ya, karena tadi Nailnya ketangkep, dia nggak bisa dash lagi kan, kena Hand of Bone. Dan akhirnya 20 stack lethality yang ditambahkan ke tubuh dari Erlan. Masih menjadi nafas untuk EVOS. Akhirnya ya. Wah. Menunggu sekian lama dengan 3 base turret yang pecah, baru kita melihat Erlan mengisi stack Skyfierce-nya. Akhirnya. Ya, tapi inilah momen di mana Obsidia juga bisa bersinar sebenarnya. Aha. Momen late game, di mana lawan mungkin agak sedikit lengah, barulah kita melihat adanya efisiensi dari Iya. item-item yang sudah dikumpulkan oleh Obsidia. Ini kayak ngebuka jendela langsung sih buat Yep. EVOS. Mhm. Nih, masih bisa juga untuk mereka. Selama mereka sabar ya, dan itu dia tadi. Waktu BTR terburu-buru untuk berusaha end the game, Hah? berusaha untuk menciptakan point kill. Nah, di sanalah pasif dari Obsidia bekerja. Nah, tapi Lord ini kontes gak nih? Enggak, Jangan. jangan. Kalau kata aku sih jangan ya. Tapi kalau mau kontes boleh. Gimana nih Om? Tapi jangan sih, kalau untuk safety-nya jangan ya. Perangnya pasti di depan. Karena ini juga belum evolve Lord. Jadi, jadi karena belum evolve Lord ya, kalau mereka mau defense di dalam pun ya it's okay. Tapi kalau mau coba nge-try, boleh. Tapi ini jauh banget. Kayak Vel ada di sisi yang berbeda. Jadi sayang kalau mereka harus tumbang satu. Lane jauh juga dipegang dan sekarang udah mulai ditarik ke belakang. Jauh banget Vin dan sedikit tertinggal grab-grab yang tadi ngebuat dari seorang Vin yang harus mundur. Dan damage yang udah mulai dikhawatirkan ada Eman. Kembali lagi beraksi di bagian terdepan. Key juga hero double kill untuk Bigetron. Dan sekarang apa yang akan mereka cari? Lord atau dipaksa? Wah, ini damage dari Nail juga udah gak main-main pastinya ya. View yang tertangkap bahasa di depan. Dan Lordnya sepertinya dicuekin sama Bigetron. Wah, ditinggal. Sakit banget ini damage dari Erlan dan Alban. Winter Ground save ke arah Niall. Dan Wavidian sudah mulai mendekat satu persatu. Stormman yang connect ke arah 2 player sekaligus. The base berhasil diamankan oleh sang robot Bigetron by Vitality. Reverse sweep terjadi lagi-lagi. Penampilan dari world class mid laner belum berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan bagi sang macan putih. Tapi Bigetron membuktikan permainan mereka yang cukup rapi, targeting yang optimal, membuat mereka akhirnya punya nafas untuk keluar dari zona yang tidak aman. Sebuah mechanic play yang kita lihat dipertontonkan oleh Nael. Wow, Kena Deadly Magic di ujung tanduk. Winter Ada tiba-tiba. Winter, benar sekali. Menyelamatkan nyawa dari Nael sekaligus 1 pixel HP tadi ya. Yep. Menggugurkan usaha juga untuk bisa menang di sana. Kayak ada ekstra lagi di satu hero yang harus dikembangkan kembali. Iya, dan ini kayak reset button ya buat mereka setelah kekalahan berturut-turut. Akhirnya mereka kembali dengan gameplay yang justru menurutku lebih berbahaya. Mainnya pasif, Ya, diam-diam, gak mau ngadain team fight. Tapi sekalinya mereka pegang objektif, wah serem. serem. Wow, membawakan sesuatu lagi ya untuk Bigetron by Vitality. Yep. Memunculkan kombinasi yang mengerikan dari tadi.